Alhamdulillah kita kan ini semoga menjadi pertemuan yang manfaat. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang kesempatan ini tentang pengenalan jurnal ilmiah. Ya. Sebelumnya silakan absen dulu. Linknya bisa saya cantumkan di atas. Coba silakan absen. Oke, jadi sebelum masuk tentang pengenalan jurnal, mungkin kita awali dari sini dulu. Jadi kita masuk di mungkin sudah disampaikan sebelumnya pada bisa untuk D3 maupun S1. Oh, suara saya kecil ya? Iya, maaf ya. Jadi ya, maaf ya suaranya kecil. Saya usahakan nanti. Karena memang ada gangguan di mahasiswa yang di prodi D3 maupun S1 khususnya itu diharapkan kemampuan analisisnya, berpikir analisisnya itu mulai berkembang dan semakin jadi. Gimana sih sederhananya kalau analisis itu? Analisis itu mengenali sederhananya itu bisa menemukan sebuah permasalahan untuk itu sederhananya sebenarnya. Jadi kalau ngomong tentang analisis selalu mencoba mencari solusinya. Tentunya dengan ada mekanisme dan tahapan yang harus dilakukan. Nah, kalian yang sudah mulai masuk dari SLTA atau yang sederajat mulai masuk ke dunia pendidikan tinggi, pola pikirnya sudah mulai ke arah sana. Oke, nah ini saya coba kita masuk apa sih jurnal. Saya coba sampaikan kejadian begini. Semoga bisa pengayaan oke. Karena kita membahas sesuatu yang ilmiah, maka kita harus melakukannya secara mekanisme, masuk dalam mekanisme ilmiah juga. Untuk bisa melakukan itu, coba kalau dibayangkan gini. Permasalahan itu pasti berada pada suatu kejadian. Jadi ini diawali dari sebuah kejadian. Apa sih? Bagaimana mengenali dan meletakkan atau menggambarkan kondisi sebuah kejadian? Kalian coba awali sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi? Kemudian di mana kejadiannya? Dan kapan terjadinya? Oke. Nah, kejadian ini nanti yang akan menuntun kita untuk mengenai permasalahan. Kalau itu ada permasalahan ya. Kenapa? Karena permasalahan itu akan
kelihatan akan mendorong kita kan suatu tindakan mencari tahu. Oke. Salah satu contoh ini. Salah satu contoh. Nama di sini. Sebentar. Yang paling Asmiati. Sebentar ya. Oke, maaf. Saya sambung. Saya kasih Asmiati. Oke, saya kasih contoh. Asmiati ditanya sama dosen. Ditanya tentang pengertian manajemen itu. Nah, kemudian pada saat itu Asmiati belum bisa menjawab, bisa dikatakan tidak bisa menjawab. Nah, konteks jadinya Asmiati ditanya dosen tentang apa pengertian manajemen itu dan tidak bisa menjawab, itu merupakan sebuah kejadian. Ya, kita tarik dari situ dulu. Karena ada kejadian, itu tidak akan untuk mencari tahu sebuah tindakan pemecahan masalah, kalau di situ tidak ada dari yang saya ceritakan tadi, kira-kira ada yang bisa tahu atau bisa nyampaikan di situ ada masalah, ada kejadian apa? Ada yang bisa bantu saya? Saya boleh panggil acak ini? Ada? Mercy. Mercy Priscilla. Ada? Oke, bantu saya. Ada kejadian apa tadi yang saya ceritakan? Oke, saya coba lanjut ya. Bahwa tadi saya ambil contoh nama Asmiati. Ada kejadian Asmiati tidak bisa menjawab sebuah
pertanyaan dari, nah, apakah itu sebuah masalah? Tidak kejadian. Kalian harus bisa membedakan nanti ya. Sebenarnya, kenapa Asmiati tidak jawab pertanyaan dosen tersebut? Jadi kalau melokalisir sebuah masalah, paling adalah pertanyaan tentang mengapa. Nah, pola berpikir analitiknya kali ya, kenapa ya, kenapa bisa begitu, kenapa bisa begitu. Ini artinya. Jadi kenapa nah, rasa dorongan untuk Asmiati itu tidak bisa menjawab, itulah yang akan mendorong kita untuk mencari tahu. Kata mencari tahu, mengulang lagi mencari, riset, secari. Jadi bagian dalam dorongan ini adalah akhirnya kita mencoba tahu. Nah, dalam mencari tahu permasalahan ini, ada dua jalan yang bisa ditempuh. Khususnya bagaimana kita mencari jawaban tanpa dia tadi tidak bisa menjawab. Nah, ini bisa dilakukan dengan mencari sebuah referensi, sebuah atau data, bukan sebuah data ya, mencari data dan referensi. Nah, ini kalau mahasiswa, kita tidak usah menjauh jauh-jauh. Seringkali dijawab tanpa landasan referensi atau data. Jadi nanti jalanan selama menjalani aktivitas perkuliahan, selama kita di tinggi, biasakan dimulai dari keluar dari matrikulasi ini, menyelesaikan atau menjawab, membahas tentang permasalahan selalu berbasis ref atau data. Oke. Nah, bagaimana data dan referensi itu yang bisa kita gunakan? Yang jelas dia valid. Valid itu benar. Contoh, ada data. Kasarnya kan gini, yang saya kasih contoh yang tentang update. Dulu banyak kita dengarkan gitu. Uang Rp1.000 itu zaman dulu bisa beli macam-macam. Dulu, kalau kita pakai data yang dulu Rp1.000 itu memang bisa buat beli banyak barang. Tapi dengan uang Rp1.000 itu bisa membeli macam-macam sekarang, data itu sudah tidak valid. Oke. Nah, dalam menggunakan data atau referensi harus dipastikan waktu itu masih relevan. Data itu masih relevan, referensi itu masih relevan. Itu kenapa nanti mencoba menggunakan satu referensi atau data selalu coba hati-hati memeriksa apakah data ini masih relevan. Terus, apakah data ini jelas sumbernya? Referensi ini jelas sumbernya. Nah, seringkali kalau ditanya, cari di Google, Pak.
paling gampang itu kan. Data ini cari di mana? Padahal Google itu bukan nama orang. Google sebuah media. Terus ditanya, kalau gitu yang taruh di Google siapa? Tidak jelas orangnya. Yakin itu benar apa salah? Tambah tidak tahu. Hati-hati dengan data dan referensi seperti itu. Nah, tahapannya kayak gitu. Kita lanjutkan ke pencarian jurnal. Jadi untuk referensi dan data, apalagi kalau misalkan nanti ada penyelesaian tugas, cari referensi, mulai dibiasakan, mulai dibangun habit, kebiasaan, bagaimana selalu mencari data relevan, jelas sumbernya. Apakah boleh dari website? Boleh. Beberapa itu semua ada mesin manajer kutipan, kayak model Mendeley gitu. Bahkan YouTube, bahkan yang namanya Twitter itu bisa juga. Tapi kayak itu YouTube, website, blog, itu boleh atau tidak, sebenarnya bukan di situ nanti dalam penggunaan. Sumber data itu harus jelas. Contoh misalnya, bahwa secara umum orang itu dikenal atau lembaga itu dan memang diakui dan bisa dipercaya. Contoh, dapat referensi ngambilnya dari Badan Pusat Statistik. Itu kan jelas itu, besok juga tidak berubah. Tempatnya masih di sana. Walaupun itu website. Kementerian misalkan Ketenagakerjaan. Bisa jadi di akun Twitternya apa ya yang toko ya. Taruhlah menteri, sudah mantan menteri. Pak Dahlan Iskan misalkan. Atau Bu Susi yang orang lain tahu dan akun itu memang dipercaya akun pribadinya, beliau itu memang orang yang kredibel dan relevan untuk dijadikan referensi pernyataan dan pendapatnya. Tapi kalau itu sumbernya tidak jelas, walaupun bagus websitenya, kalian terkait sumber. Kemudian kalian harus meneliti ulang. Apalagi kalau mencari referensi di dunia maya. Pastikan sekali lagi, karena banyak istilahnya kan ada yang mirroring itu. Kayaknya benar nama websitenya memang dimodifikasi kelihatan sekilas kayak milik Google misalnya. Atau kayak miliknya lembaga pemerintah misalnya. Ternyata bukan, kalau lagi di dunia maya. Dan yang untuk kevalidan ini, itu tadi sudah disampaikan, sumber ini dapat dipercaya. Karena nanti yang kalian sampaikan, data dan referensi itu bukan dikonsumsi pribadi. Akan disampaikan ke orang jadi data pribadi dan tidak disampaikan ke orang lain, mungkin tidak jadi masalah itu. Tapi data dan referensi yang kita gunakan untuk disampaikan kepada orang lain itu telusur, valid, benar, dan bisa ditelusuri. Waktu saya bilang, saya dapatnya dari Kementerian Keuangan, sumber datanya di sini. Waktu dicari sama orang lain, betul. Disitulah kita nanti akan ada hubungannya dengan jurnal. Nah, kenapa kita butuh data dan referensi? Akhirnya masuk tadi yang saya sampaikan di awal, karena data analisis kita olah.
kita pilah, kita bandingkan, apakah masalah yang tadi itu, referensi yang kita cari, bisa dipecahkan. Jadi dalam memecahkan masalah, pola pikirnya kita yang sudah mahasiswa, pola pikirnya harus selalu menyelesaikan masalah berbasis data, referensi. Sebaiknya kita tidak melakukan menyampaikan sebuah statement pendapat nanti ya, kalau itu hanya pendapat pribadi yang tidak dikuatkan dengan data dan dibiasakan begitu, karena itu mencerminkan pola pikir analitik. Nanti kalian boleh langsung tanya ya, sambil saya jelaskan. Nah, lanjutannya karena kita masalah dan masalah itu memang sudah perlu ada pembandingnya, solusinya itu dengan cara mencari referensi dan data. Data dan referensi ini menjadi dasar kita untuk mengolah, memilah, kemudian datanya ditelaah, benar, dibanding-bandingkan, kan sederhananya begitu. Sehingga bisa menjawab tadi yang permasalahan. Kita belum bisa menjawab, cari lagi datanya, cari lagi referensinya. Proses mencari tahu itulah sama dengan belajar juga. Oh iya, ternyata ini solusinya. Hal yang sama nanti di tempat kerja pada waktu ada permasalahan, atasan misalkan menanyakan, kenapa bisa terjadi penurunan penjualan? Tentunya kalau dalam pola pikir analitik tidak langsung dijawab dengan, oh iya Pak, karena dengan cara sepotong seperti itu tanpa diperkuat dengan data dan referensi, sama saja mencerminkan kita tidak berpikir analitik. Mendingan mencari datanya dulu, oke Pak, saya coba cari dulu penyebabnya Pak. Minta waktu untuk mencari tahu penyebabnya, karena di situ kita akan mencari datanya dulu, baru disampaikan kepada atasan tadi. Saya sudah cari Pak, ternyata setelah saya perhatikan ini data begini, penyebabnya di sini. Setidaknya benar atau salah, mekanisme yang kita jalani itu sudah analitik. Hasil, bahkan di penelitian besar pun bisa jadi tidak relevan. Karena ada kekurangan, tapi mekanisme ilmiahnya tetap berjalan, analitiknya tetap jalan. Nah, diharapkan kalian semua biasakan diri seperti itu. Sebentar lagi sudah memasuki masa perkuliahan. Pikir dan kebiasaan untuk pada ranah ilmiah dan berpikir analitik dibiasakan. Karena apapun itu dalam proses pemecahan masalah pasti kita butuh data dan referensi untuk mencari solusi dan kesimpulannya. Ya. Nah, saya ingin apa sih jurnal itu? Jadi di ranah ilmiah, di situ ada banyak orang-orang yang terlibat antusias dalam kegiatan ilmiah, khususnya penelitian,
Ibu itu dosen yang pada akhir penelitian itu dia membuat suatu karya tulisan dari hasil penelitiannya yang itu diterbitkan, dipublikasikan. Nah, nanti akan ada bedanya antara jurnal, sedikit untuk membedakan, tapi tidak usah bingung dengan istilah selama kita saling mengerti, antara jurnal dan artikel. Nah, waktu tadi membahas tentang referensi, salah satu di pendidikan tinggi yang sering dijadikan referensi, kita kembali ke referensi ini, itu dua. Itu dalam istilah kasarnya, satu buku, kita pasti cari referensi itu ke buku, referensi itu banyak ya, misalkan gitu. Ada teori-teori atau apa, pendapat. Di buku itu kan sering dijadikan referensi karena itu adalah kumpulan sebuah tulis, khususnya yang tentang teori-teori yang sudah dikumpulkan dan dirangkum, untuk dibuat sebuah buku dan dikonsumsi oleh orang lain. Nah, manfaat dari buku ini diharapkan bisa memberikan referensi. Hasil penelitian, kalau buku, terkadang dia bertahan sekian tahun, sudah lewat, dia tidak terbit mungkin setiap tahun, setiap bulan, sehingga ada kerentanan waktu terbitnya ya. Buku itu bisa dilengkapi dengan artikel-artikel hasil yang itu banyak sekali dicari. Nah, yang sekarang ini, dalam kesempatan ini, kita bahas tentang jurnal. Jurnal, kumpulan artikel penelitian seseorang nantinya bisa dijadikan referensi. Jurnal itu lebih update daripada buku. Itu kalau terutama mahasiswa dalam mencari referensi sebaiknya perbanyak mencarinya di jurnal atau di artikel. Nah, bagaimana cara carinya? Tentunya kita harus tahu sumbernya. Sumber artikel penelitian itu banyak sekali. Tapi kita coba yang terjangkau, mudah, dan ini masih relevan. Ada satu, sorry. Oke, kalian bisa coba namanya, kalau dulu namanya Portal Garuda. Saya coba copy linknya supaya terlihat. Nanti, atau saya share ya. Saya share di Meet.
Oke. Portal Garuda itu salah satu portal maya yang dikelola oleh Ristek Dikti dulu, pendidikan untuk pendidikan tinggi, yang itu adalah daftar jurnal dan artikel. Nanti kita coba lihat mana jurnal, mana artikel. Jurnal apa artikel itu sama. Lihat, semoga ini hanya, dan kalian jangan, tidak usah bingung, saya harus nyebut artikel atau jurnal, selama kita sama-sama bukan istilahnya, tapi sedikit membedakan nanti. Kalau di portal Garuda ini rata-rata dan ini sebagian besar berbahasa Indonesia. Waktu kalian punya tugas, waktu kalian mencari referensi, portal ini sebaiknya jadi sumber utama atau tempat mencari referensi itu. Kalau kita lihat portal Garuda ini, berapa banyak itu artikel, publisher, itu ada bedanya. Ini satu nyebut artikel, yang di sebelahnya ada jurnal. Kita coba ya, kita coba. Jadi kalau ada tugas dari Bapak Ibu dosen, ayo cari kalian mana, ke sini dulu sebaiknya. Oke. Saya mau buka jurnal dulu. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Oke, makasih. Nah, coba lihat ini. Tadi kan saya klik jurnal. Oke, lihat jurnal ini ada namanya. Jami Jurnal Bahasa dan Sastra Arab. Kalian klik saja. Saya enggak cari, kan gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu, ini wujudnya ini. Ini jurnal. Lembaganya yang mengelola Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jurnal ISSN 22529. Oke. Ini namanya adalah. Nah, ini banyak jurnalnya. Kalian bisa simpulkan ini, apa ini? Kalau lihat gini, kayak cover kan? Benar? Saya klik keluar. Lihat. Dari depannya saja, saya ingin kalian kenali saja dari situ. Dari depannya saja, ini kayak cover. Oke. Saya coba klik 1. Contoh ya. Apa di dalam jurnal itu? Nah, lihat ini. Tadi jurnal yang saya klik, muncul lebih lengkap lagi. Dipublikasikan Surakarta. Nah, ini ada kode penerbitannya. Temanya tentang biological, tentang ini. Abdi Maya. Artikel,
Lihat, tadi kan jurnal kan, sudah. Ternyata jurnal ini yang namanya Abdi Masya ini dipublikasi. Ini kode-kode penerbitannya. Terus di dalam jurnal ini 8 articles, ada 18 dokumen. Ya, bisa sedikit kebayang, dalam jurnal ada sekian artikel. Ya. Nah, apa saja artikel itu? Dia sebutkan judulnya lagi. Ada judul-judul, ada artikel berjudul pembekalan teknik, pelatihan dasar instalasi. Saya coba buka ya, agak ngawur dulu ya. Acak, bukan ngawur, acak. Maaf. Saya coba yang ini, saya klik. Supaya lebih mudah. Dari artikel yang saya buka tadi, muncul abstraksi tulisan sekian paragraf. Bermada kelompok ini. Nah, ternyata dalam artikel ini disebutkan dia terbit oleh Alan tadi, Abdi Masa, volume ke-1 edisi November. Mirip kayak buku. Nah, kalian bisa simpulkan sendiri kan? Apa itu jurnal? Dan di dalam jurnal itu ada apa? Nah, satu artikel yang kita buka ini tentang rekayasa pembuatan pakan ternak. Jadi artikel itu macam-macam, bisa jadi hasil riset, bisa jadi hasil pengabdian masyarakat, bisa jadi tuangan istilahnya apa ya, tingkat kepakaran, jadi menyampaikan yang ditulis. Nah, yang itu diharapkan bisa menjadi referensi bagi kita yang di dunia pendidikan tinggi khususnya. Kalau ini saya buka barangkali saya ini ya, semoga mau lihat aslinya. Aslinya dalam bentuk download. Saya mau lihat. Coba perhatikan dulu ya, dan kalian pahami apa yang saya lakukan tadi. Kalian tangkap ternyata itu jurnal itu seperti apa, kemudian artikel itu kayak apa. Oke, karena ini yang saya download tidak bisa dibuka, saya coba ngambil portal Garuda. Sorry, saya hentikan tadi.
Saya kembali ke portal Garuda yang di awalnya. Pak. Nah, oke, saya mau cari artikel ini. Kita tadi sudah buka jurnal kan? Saya coba cari. Cari dengan kata kunci ini. Manajemen operasi. Ingat artikel tadi bukan buku. Hasil karya tulis dari hasil, bisa jadi hasil riset, hasil pengabdian kepada masyarakat, atau macam-macam. Nah, ini dengan kata kunci operasi, saya menemukan 88 dokumen dari portal Garuda. Kalian bisa nanti dengan yang bisa di-download, karena misalkan butuh. Nah, di sini kelihatan kan ada full PDF. Dia menyediakan PDF untuk bisa diambil. Beberapa kan tidak ada ini. Nah, saya coba masuk yang ini, mumpung ada yang full PDF. Ini tentang pengaruh penerapan sistem manajemen mutu. Ini penelitian biasanya. Tahun kalian bisa, kalau 98 kan terlalu lama misalkan. Tidak relevan tentunya, kurang. Karena banyak perkembangan penelitian. Mas. Oke lah, masih anggap buat kita cari saja masih bisa dipakai. Karena kalau saking cepatnya karya artikel banyak orang, sebaiknya cari yang 3 tahun ke belakang. Mundur lagi setahun atau 2 tahun. Caranya begitu kalau cari referensi di artikel atau jurnal. Ingin tahu, lihat. Ini masih gangguan sebentar. Ini perlu dikenalkan sambil nanti jadi sebuah kalian diminta menyelesaikan tugas atau suatu sih, bisa jadi seperti itu, atau membuat sebuah artikel ini sendiri. Nah, kalian sudah tahu salah satu portalnya, ya, kalian bisa. Nah, untuk lihat bentuknya, kita coba lihat di sini. Ya, tadi kan dalam jurnal ada artikel. Nah, sekarang artikelnya. Ini judulnya ya. Ini orang-orang yang melakukan. Pelakunya kegiatan ini bisa lebih dari satu. Poan. Bisa saja. Dan mungkin saja dari universitas berbeda, bisa jadi. Oke. Nah, lihat ini. Dalam konstruksinya, strukturnya ada abstrak. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau dilihat, tadi yang saya ceritakan, bahwa itu sebuah kejadian.
Pendahuluan inilah yang menggambarkan tentang kejadian kalau di artikel riset terutama ya. Cerita tentang ada kejadian begini-begini. Ini kayak dia cerita Kementerian Pekerjaan Umum bla 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 dia ceritakan. Sampai merumuskan menetapkan sebuah permasalahan. Nah, semua yang tadi yang saya sampaikan di awal, ada kejadian begini, kemudian ada masalah tentang ini, dia menyatakan ingin meneliti. Dalam struktur artikel itu ya, terutama itu harus dituangkan. Kita lihat di abstraksinya ini aja, paling ya. Ini aja jaringan irigasi dan pemeliharaan merupakan dampak sistem manajemen operasi tidak sesuai dengan irigasi. Ini pernyataan dia yang menggambarkan tadi tentang ada kejadian, kemudian ada masalah. Nah, tujuan penelitian ini, ya, dia ngomong kan seperti itu, seperti saya sampaikan. Jadi, saya melakukan ini bahasanya gitu, untuk nah, kalau kalian punya masalah yang sama, ini bisa jadi referensi. Kasarnya gitu. Kalau kalian ditugasi untuk mencari topik yang sama, ini bisa jadi referensi. Nah, coba dikembangkan pikirannya seperti itu. Oke. Nah, di sini banyak otomatis ini saya kan untuk kalian. Literasi akhirnya menjadi tuntutan kebiasaan. Kebiasaan kopas tanpa diperiksa, dicek, kayak tadi saya bilang tentang validitasnya, jangan pernah dilakukan lagi. Baca. Lihat, untung tidak disuruh baca sekian ratus halaman buku. Ini cukup baca 12 halaman. Mulailah kebiasaan literasi dilakukan. Di sini saja gambaran yang bisa dicontoh. Oh, jadi kalau membuat sebuah alur penelitian ini tahapannya. Kita kan bisa belajar dari sini. Kalian anggap ini harusnya bisa dengan membaca. Waktu ditanya sama dosen misalnya, coba buat alur penelitian. Nggak tahu, Bu. Pak, kalian harus tidak menjawab seperti itu kayak kasus tadi atasan dengan bawahan tadi. Iya, Bu, Pak, cari referensinya dulu. Ulur waktu untuk mencari referensi. Cari di jurnal. Ternyata ketemu seperti ini. Oh, begini cara. Mulai menyusun latar belakang, rumusan masalah, studi pustaka, pengumpulan. Terus ikuti. Bukankah kita langsung cepat belajar dari orang yang sudah pernah melakukan? Itu kenapa selalu didorong mahasiswa mulai rajin baca artikel. Ya. Jadi nanti kalian akan masuk pada ranah belajar mandiri. Kalian ditanggung jawab untuk walaupun tidak ada pengajar atau dosen, harus mandiri melakukan pembelajaran. Rajin mencari referensi. Oke. Nah, akhirnya tadi apa bedanya artikel sama jurnal? Kalau jurnal lihat wujudnya, dia bentuknya kayak buku, itu sederhananya begitu. Dan di beberapa artikel yang diterbitkan dalam waktu atau periode tertentu secara terpublikasi secara umum baik tingkat nasional ataupun internasional. Memangnya ada yang internasional, tapi kita coba ambil yang nasional dulu. Portal Garuda itu Ristek Dikti.
Oke, ada lagi enggak portal yang lain? Saya kasih. Jadi kalau kalian cari, jangan hindari Google dulu. Yang ada, coba Google Scholar atau Google Cendekia. Mana caranya? Saya kira kalian lebih cepat tahu, cari aja Google Scholar ini. Tapi Google Scholar ini dia lebih bebas, lebih banyak. Kalau yang di portal Garuda tadi itu kan dikelola oleh pemerintah. Google menerima semua, menangkap semua, dimasukkan dalam sebuah slot yang namanya. Tapi ini bisa kita cari. Saya coba cari misalkan manajemen. Kata kuncinya manajemen. Saya cari. Baru kan? Nah, oke. Ini saya ingin tahu misalkan. Tadi kan misalkan ada mahasiswa tadi saya kasih contoh. Misalkan. Tidak bisa. Apa itu ya manajemen? Bukan berarti kalian tidak bisa menjawab kan? Nah, ini saya lihat ini. Oh, manajemen. Ini ada ini. Manajemen adalah suatu proses. Oh, saya ingin tahu ini. Kalian klik saja ini. Apa, Pak? Oke. Begitu kalian klik, muncul dia ini. Oh, ternyata bukan kayak yang tadi. Ternyata ini modul. Boleh kembali lagi ngomong boleh dan tidak boleh, kalian harus periksa lagi. Tentang referensi sampai ke awal, apakah ini jelas orangnya? Kalau lihat yang Google Scholar tadi, orang ini ada datanya. Ini TH Andoko misalkan. Saya klik orangnya. Dia orang dari SPTIK. Nah, coba. Cara nelusurinya, saya mau pakai ini. Oh, ini boleh ini. Paham? Oh, boleh ini. Dia dari Universitas Gadjah Mada. Terus keadaannya dia lebih ke human resource. Kita terbitkan dia manajemen personal ya. Oh, ini orang track banyak sekali. Bisa ini dijadikan referensi ini. Jadi gitu ya. Jadi caranya melihat dan memastikan tadi yang saya bilang referensi data ini kita bahas referensi ya. Kalian harus pastikan sumbernya. Kayak tadi ini THK dari Universitas Gadjah Mada ini lulusan UGM ini. Banyak nerbitkan buku. Kalau sudah nerbitkan buku, apalagi ini kalau las. Banyak sekali ini dia. Kalian harus jangan cuma searching dari web ke web saja kepada yang tepat sumbernya. Lihat ini, banyak sekali. Oh, berarti ini bisa ini saya jadikan referensi. Nah, yang bersangkutan ini memang rajin mengeluarkan. Dan ini lihat grafiknya. Ini dari dikutip berapa banyak. Kalian tahu dikutip ya? Jadi istilahnya katanya di Handoko, bahasanya begitu kalau kutip itu. Menurut, kalau kalian lihat kan di buku, menurut Hani Handoko, Putus. Maaf Pak, saya potong ya. Bapak tadi belum share screen, jadi nggak bisa dilihat. oh maaf.
Ya maaf Pak ya, saya potong. Nggak apa-apa. Tadi kok di sini. Saya ulangi ya. Kalau ini sudah terlihat. Belum, Pak. Belum Pak. Belum ada, Pak. Oh, oke. Ya, oke. Makasih. Ya. Oke. Kelihatan? Tuh. Belum, Pak. Saya kok gagal lagi ya. Tunggu ya. Belum muncul, Pak. Ya. Gagal sebentar ya. Ini udah ada Pak. Sudah muncul, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Oke. Saya ulangi dari sini. Kalau kalian mau cari referensi pakai Google, masuk di Google Scholar saja. Atau Google kalau di Indonesia Google Cendekia. Terus cari topik, kata kunci topik yang nah, sudah kan ini banyak ini. Banyak harus periksa siapa di email kalian yang dapat dari akun kampus. Belakangnya ada apa? AC ID. Itu saja karena itu kan istilahnya itu, misalnya itu singkatan tentang Akademi Indonesia. Itu akun-akun ini diberikan dari Google kalau nggak salah ya. Ini untuk lembaga. Jadi kalau dia pakai ACID 1, kalian perlu yakin, oh ya ini jelas ini dari lembaga pendidikan ini. Oke. Selanjutnya kita coba klik. Saya kan butuh tahu ini tentang manajemen orangnya. Karena saya lihat tertarik juga. Ada di sini dia sebutkan. Kelihatan ya ini ya. Kalau saya blok. Nah, dia sebutkan manajemen adalah suatu proses bekerja. Oh. Itu tidak langsung saya copy. Jangan langsung copy itu. Saya mau lihat juga, pengen pastikan siapa ini. Dehan Doko, klik dia.
Dia dirujuk 3.000 kali. 3.000 sus. Dirujuk itu ya tadi yang saya bilang. Katanya TH Handoko, menurut TH Handoko, itu kasarnya itu sampai 3.000 kali itu. Nggak tahu itu 3.000 orang ataukah yang jelas banyak. Nah, coba lihat. Setelah saya lihat, saya cek dia, siapa Hani Handoko. Oh, dia dari UGM ACIDO, ini warga UGM ini. UGM jelas sekali berarti. Oke, lanjut. Bidang spesialisnya, Human Resource. Lihat kutipannya. Untuk judul manajemen personalia dikutip 1000. Tahun 2016. Oh, banyak ini. Manajemen. Akhirnya, secara profil, Hani Handoko ini bisa jadi referensi ini kayaknya. Tinggal baru topiknya, kesesuaiannya. Baru misalkan mau lihat ini apa isinya. Kalian bisa cari supaya tidak asal-asalan, pokoknya manajemen muncul yang pertama kali di search engine-nya Google, ambil. Bahaya itu. Contoh ini. Ini akhirnya kalau saya ambil, ini saya ambil ya. Ini sebenarnya kita belum masuk ke teknik pengutipan ya. Tapi saya taruhlah ini saya copy ya. Saya copy. Nah, saya masuk ke whiteboard saya lagi. Semoga kalian memperhatikan apa yang saya lakukan ya. Saya ambil, terus paste. Setidaknya kalau kita melakukan sebenarnya ini harusnya ditemukan seharinya di parafrase beberapa teknik, tapi taruhlah ini model kopas, tapi kausur gitu ya. Nah ini tidak langsung kopas begini, jangan dibiasakan ini. Jadi kan kalau kopas kita tahu ini manajemen adalah, tapi ada etis dalam penulisan pengutipan pemilik statement ini. Itu harus dibiasakan. Sebentar, saya agak kesulitan di sini.
Jadi waktu kopas ini kalian harusnya ditambahkan menurut siapa? Menurut siapa? Bantu saya. Menurut siapa? Hani Handoko, Pak. Iya, biasakan gitu. Jadi waktu kalian copy katanya dia, pendapatnya dia, kalian harus sebutkan siapa yang nanti ya, kayak gitu. Menurut Hani Handoko, taruhlah gitu, terkait nanti bagaimana jawaban itu nanti. Tapi kebiasaan mengkutip kalian harus sebutkan siapa pemilik. Menurut Hani Handoko, bahkan sebutkan tanggal tahunnya, misalkan 1998. Nah, kalau pengen tahu nanti akan manajemen adalah suatu proses gini. Jadi orang lain juga tahu waktu manajemen itu adalah begini. Begitu tanya, dari mana kamu tahu? Dari buku. Buku yang bisa nyebutkan. Kalau itu dari buku sebutkan. Bukunya misalkan Dassler, edisi ke-10 tahun 2000. Tuh kan jelas itu. Karena dia pemiliknya. Makanya istilahnya kalau di dunia ya disebutkan mengkutip milik seseorang walaupun satu kata tidaknya itu dianggap sebuah pencurian. Nah, kan gitu guyonannya. Jadi nyuri kata atau pendapatnya orang terus kita pakai tanpa menyebutnya siapa pemiliknya. Itu yang kebiasaan itu harus dihindari. Kita harus sebut Hani Handoko tahun 1998. Saya kira kalian pernah melihat dan membaca itu di buku ataupun apa, kadang di koran. Jadi menurut Hani Handoko, manajemen adalah begini. Oke, saya kira tadi ada yang bantu jawab sudah mulai tahu ya. Nah, saya kembali ke sini. Terus bagaimana caranya untuk memasukkan ini? Tadi kan saya klik ini. Nah, kalian bisa klik kutip ini. Ada tanda kutip kan? Keluar nggak dia? Harusnya keluar ada pilihan. Nah, lihat. Mau kutip cara. Oke, saya pilih ini karena ada banyak pilihan ya. Atau ini. Saya ambil copy. Saya copy. Saya pindahkan ini yang saya maksud tadi. Ini contoh ya. Kalian bisa rangkai. Saya kembali ke kemudian. Nah, dari sini saja kalian bisa tahu. Jadi ini kita tahu bahwa cara menyebutkannya nanti Hanko TH 1998 atau menurut Handoko TH 1998 manajemen adalah begitu nanti cara menulisnya. Jangan lupakan pemiliknya. Oke, bisa jadi gambaran ya kayak gitu ya.
Apa itu pentingnya kita artikel di Google Scholar maupun portal Garuda? Sebenarnya untuk membantu kita mencari referensi, tapi kok ya sayang begitu referensi asal kopas taruh, dan itu berani disampaikan lagi kepada misalkan kepada dosen atau apa sebagai tugas. Ini coba dirubah kebiasaannya nanti. Boleh kopas. Sementara ini dalam tahap kebiasaan, tapi jangan lupa menyebutkan siapa. Bagaimana kalau itu buku? Sama. Kalau itu buku, kalian lihat statementnya. Kayak tadi adalah begini-begini. Nah, ini contoh ini. Misalkan kita pakai ini. Kelihatannya. Inilah saya ambil ya. Saya ingin ambil ini. Organisasi sudah didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama dan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa saja saya ambil. Organisasi adalah sekarang saya kan gitu, saya buat sendiri nih. Padahal saya sedikit ubah-ubah lah, nggak buat sendiri. Organisasi adalah sekelompok berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu tanpa hilang maknanya. Kalau merubah jangan sampai kehilangan maknanya. Terus pemiliknya siapa ini? Kali lagi sebutkan Dr. Mamdu Hanafi pada modul 1 dasar perkembangan teori manajemen. Kan gitu. Setidaknya saya sebutkan ini pemiliknya ini dan ini letaknya terutama buku ya. Itu sih bisa di daftar pusat. Tapi nama pemiliknya kita harus sebutkan. Itu caranya menggunakan mengkutip. Jangan pernah lupakan pemiliknya. Kasihan dia. Dan bukan berarti kita akan menjadi lebih baik karena menyembunyikan. Justru dengan menyebutkan pemiliknya kita akan dikenal, diketahui bahwa kita terbiasa menggunakan, apalagi kalau itu orang yang kita kutip itu memang terkenal, artinya memang ekspertis di situ. Mendengar orang itu adalah ekspertis, langsung kita percaya. Menurut contoh ini, biasanya kalau MSCM itu Armstrong bilang begini kok Pak, begini, itu ada di halaman sekian. Setidaknya itu langsung, oh ya, kan gitu ceritanya. Iya, Dessler juga bilang begini. Dessler bilangnya begini juga kok Pak. Oh berarti kamu baca, ini baru belum dicek ini benar enggaknya. Oh kamu berarti baca bukunya Armstrong sama bukunya Dessler tentang MSD. Bahkan bisa menyebutkan halamannya. Bukankah kita membahas tentang di ranah akademik dan ilmiah? Armstrong sama Dessler tadi itu juga hasil dari karya tulis ilmiah beberapa orang dan dibukukan sama dia. Dengan menyampaikan sudah melakukan literasi sebenarnya. Nah ini semoga jadi kebiasaan ya dan mulai dibiasakan. Ya. Jadi dalam penugasan nanti kalau itu menggunakan referensi, saya tidak berharap karena searching di Google itu sebaiknya dijauhkan. Minimal kalian cari, saya sudah tunjukkan, kalian bisa cari Google Scholar dan cara mencarinya kayak apa, setidaknya jadi gambaran. Di portal Garuda bisa bagaimana mengutipnya dan cara menulisnya, setidaknya coba kalian sebutkan ini loh, nama dan tahunnya. Siapa itu ya. Nah, jadi kalian tidak usah khawatir menyebutkan ya. Cari lagi. Tapi selalu sebutkan namanya, sebutkan pemiliknya. Oke. Sekarang
Sementara ini ada yang mau ditanyakan di Meet tentunya. Oke. Kalian boleh chat, kirim pesan di sini. Nah, dalam awal pengenalan ini, apa sih yang ditekankan di matrikulasi? Satu, kalian bisa menemukan sumber jurnal dan artikel. Ini ada dua sumber artikel yang sering digunakan. Untuk kalian gunakan portal Garuda maupun Google Scholar. Syaratnya seperti saya bilang tadi, periksa lagi, cek kalau data dan sumbernya itu valid. Ya. Kemudian pada waktu kalian mengutip ya. Jadi menggunakan apa kata saja. Satu kata yang seorang itu kalian harus menyebutkan namanya. Sebuah etika. Jadi kalau ini meruntut, contoh gini. Bagaimana kalau itu berlapis? Saya kasih contoh di kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi kalau saya bilang gini, ini cerita berantai dan cara menyampaikannya secara bersambung ini. Saya sampaikan begini. Ada si A ini. Si A ngomong ke si B, Dia bilang, saya sudah pernah ke daerah apa? Oh, taruh lagi. Si A itu bilang ke si B, kalau saya komodo. Di situ selain komodo, pemandangan dan kehidupan di laut di sekitar situ bagus sekali. Sudah ini sih coba fokus di sini. Si A itu ngomong ke si B seperti itu. Si cerita ke si B, dia pernah ke Pulau Komodo. Selain Pulau Komodo, di situ pemandangan dan kehidupan lautnya itu bagus sekali. Si B yang terima cerita itu bilang ke si C. Tapi si kedua ini caranya. Si B langsung cerita, Pulau Komodo itu loh, bagus loh kehidupan lautnya. Pemandangannya bagus juga. Tapi dia tidak menyebutkan itu. Bahwa yang ngomong awalnya itu si A. Si C yang mendengar cerita dari si B itu ragu. Masa dia pernah ke Pulau Komodo? Tanya lah. Iya, dia tidak berani nyebutkan. Loh, kamu kan kayaknya belum pernah ke sana. Kata akhirnya. Nah, coba kalau si B bilang gini. Bilang ke si C. Katanya si A, Pulau Komodo itu bagus. Dia sudah pernah ke sana. Selain Pulau Komodo itu ada pemandangan dan kehidupan lautnya itu bagus sekali. Langsung percaya kalau itu yang ngomong si A. Walaupun yang menyampaikan si B. Karena bisa jadi, oh iya, si A ini memang adventuring. Dan memang dia, terakhir saya dengar dia memang ke Pulau Komodo. Bagaimana kalau begitu?
Semoga kalian bisa maknai itu. Ini mirip kayak kita mengkutip tadi. Kalau kita polos-polosan ngomong manajemen adalah begini, 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 kayak tadi. Nah, ini katanya siapa? Kalian juga tidak nyebutkan, bahkan mungkin maaf ini. Dengan sengaja mencoba menyembunyikan. Apakah yang mendengarkan penyampaian kita itu akan percaya? Jadi ini kalau saya pakai juga sebagai referensi, khawatir saya ini sumbernya tidak jelas. Tapi kalau kalian dari awal menyampaikan, menurut Handoko, T. Handoko, apalagi kalian sebutkan, saya akhirnya mulai hafal karena 98. Manajemen itu gini. Siapa T. Handoko? Cari aja di Google. Oh iya betul. Jelas ya, kayak gitu ya. Jadi dengan begitu, kalian membiasakan diri selalu berbasis referensi ataupun data, dan itu jelas sumbernya. Dan jangan pernah atau menghilangkan di mana letak sumbernya. Sama kalau kalian bilang, mayoritas, saya misalkan bilang ini, dari tenaga kerja Indonesia, dari penduduk kerja Indonesia. Penduduk kerja ya, artinya orang yang bekerja itu 54% didominasi oleh lulusan SLTP ke bawah. Tapi saya tidak nyebutkan sumbernya. Kalian kan bisa jadi ragu. Tapi kalau saya bilang, berdasarkan data BPS tahun 2019, tentang orang bekerja di Indonesia itu 54% didominasi oleh SLTP ke bawah. Saya sebutkan sumbernya itu, data BPS tahun 2019 tentang kependudukan. Saya sebutkan, waktu orang tidak percaya, dia akan mengakses sendiri, mencari sendiri, akan memverifikasi, akan meriksa. Benar pakai juga itu, jangan-jangan saya salah ini. Taruhlah tidak percaya, tidak apa-apa. Begitu diperiksa sendiri, oh iya betul. Itu satu, untuk meyakinkan orang lain bahwa kita sudah memeriksa sumber itu dan kita sebutkan. Ya. Nah, penekanan kedua, membiasakan diri menemukan sumbernya. Semoga dari matrikulasi ini, selain kalian bisa menemukan sumber, mencari, kalian juga membiasakan bagaimana mengkutip itu tidak pernah melepaskan nama jangan pernah dilepas. Nah, oke. Terus ada lagi sumber pencarian artikel. Saya coba, kalau ini aplikasi, kalian bisa gunakan kalau memang butuh. Saya kira dengan 2 itu cukup. Saya hanya ingin menunjukkan saja. Apalagi kalau kalian sudah mulai mentikal artikel yang banyak, butuh banyak. Nah, ini kita bisa gunakan. Saya coba. Kalian bisa download dan install sendiri. Saya cuma tunjukkan cara kerjanya. Kalau tadi kan saya buka share, sorry. Jendela.
Oke. Kelihatan? Belum, Pak. Belum di share screen, Pak. Belum bisa. Baru muncul, Pak. Sudah muncul. Iya. Masih proses kayaknya. Oke. Ada aplikasi pencarian data. Mungkin sekarang kalian belum butuh, tapi mungkin kedepannya kalian butuh. Tapi setidaknya kalian apa namanya ini? Publish or perish. Kalian bisa download gratis. Untuk cari referensi, kadang kita kan bingung ini. Satu. Nah, publish kan untuk narik satu kali itu bisa banyak. Saya kasih contoh ya. Kita boleh pakai Google Scholar. Scopus ini standar. Setidaknya dosen itu referensinya harus pakai. Sama kayak modelnya mirip kayak Google Scholar. Cross-check ini sama. Yang tadi kayak Google Scholar ya. Ya coba masuk sini. Saya klik. Kalian boleh cari, searching dulu di Google kalau mau download. Ketik aja publish or perish. Nanti kan ada linknya. Ini saya misalkan keywordnya ini. Balik lagi kayak tadi manajemen misalnya. Oke. Tahun saya ingin cari 2019 sampai 2001. Oke, ini cari di Google Scholar, saya keyword. Lihat, saking banyaknya, dia sampai tidak merespon. Lihat, berkembang dia. 70, 80, 90, 100. Kalau kalian nanti Kurang. dalam, kenapa? Kalau nanti suatu mungkin besok atau apa kalian ternyata butuh mencari referensi banyak, tapi ini tidak seperti tadi portal Garuda, link downloadnya, tapi ini masih namanya. Setidaknya dengan nama ini kita tahu ada beberapa judul referensi yang bisa kita ambil. Jadi di list, yang ngasih list, daftar list saja. Tuh bayangin bisa 120. Rata-rata kalau yang S2 atau S3 bahkan itu, Scopus itu setidaknya itu 100 jurnal dia harus kumpulkan. Dan itu sudah dibaca. Nah kalau cari satu-satu, bisa puyeng itu. Kalau pakai aplikasi ini langsung ditarik. Nah, kalau kalian butuh nanti dalam jumlah pencarian yang besar, ya. Tapi kalau hanya berapa kayak tadi portal Garuda, kalian rajin cari, temukan yang pas, sesuai diperiksa lagi. Tadi yang saya bilang periksa lagi.
atau Google lagi, cek. Kalau portal Garuda itu lebih terfilter ya. Dan lihat gini, ini banyak sekali. Saya hanya ingin tunjukkan. Saya hentikan ya, karena ini pasti lama. Dari 390 ke 1000. Saya cancel ya. Kalian bisa download sendiri. Gratis. Oke. Yang mau tanyakan? Oke, dia ada pertanyaan ini. Ini pertanyaan bagus dari Mariska. Oke, sambil menunggu pertanyaan bagus yang lain ini. Dari Mariska Anggra ini. Prodi manajemen ya. Jadi dia tanya gini. Waktu dosen beri soal dan saya mencari jawabannya di jurnal, apakah harus mencantumkan nama si pembuat artikel tersebut atau sumbernya? Oke, kita jawabannya Mariska ini nanti. Saya kasih contoh yang tadi. Jadi dosen tanya ke Mariska, Mas ya. Mariska. Kan dosen tanya ke Mariska. Ayo Mariska sebutin apa definisi dari manajemen. Ya, apakah harus disebutkan ini? Apakah harus disebutkan? Pada ilustrasi pertama, Mariska menyebutkannya itu tanpa nama sumbernya. Contoh gini. Manajemen adalah bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebelumnya secara efektif dan efisien, misalkan. Ya sebetulnya dosennya tahu pasti bilang, oh iya betul. Nah, sekarang coba satu lagi dengan menyebutkan namanya. Oke, coba Mariska sebutkan manajemen. Mariska nyebutkan. Menurut Hani Handoko, tadi kita ambil yang tadi ya. Bayangin ini, coba dengerin ini. Tadi kan nyebutnya, ayo apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, betul itu. Satu lagi, menurut Hani Handoko, manajemen itu adalah suatu proses bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kalimatnya sama, tapi ditambahkan dengan menurut Hani Handoko. Dari satu sisi, seakan-akan bisa jadi kalian merasa ketahuan aku ini. Justru di situ letaknya. Itu juga membuktikan bahwa kita bisa menunjukkan kita mampu menemukan referensi. Jadi kalau saya sarankan Mariska ya, dan buat yang lain ini pertanyaan bagus ini. Sebutkan saja. Itu justru akan menguatkan jawabannya kita. Itu nanti pada waktunya di akhir itu ada istilah ujian skripsi atau ujian KTI buat yang D3. Kalian kan terbiasa begitu. Saya bukan memberikan jaminan atau gambaran enak. Sudahlah, Bapak Ibu dosen itu akan tahu. Dan kalau kalian menyebutkan model begitu. Nah ini contohnya gitu, gambaran gitu. Jadi Mariska sebaiknya sebutkan. Sebutkan itu bukan sebuah hal yang
memalukan atau menunjukkan kita tidak tahu. Memang kita tidak tahu, makanya kita mengutip dari pendapat relevan. Itu yang Mariska ya. Oke, ada yang lain? Dan cara mengutipnya seperti tadi ya, minimal sebutkan namanya, tahunnya. Minimal itu. Belajar di situ dulu. Ada yang lain? Sebentar, saya sambil buka. Ada lagi ini, tapi ini jurnal-jurnal luar negeri berbahasa Inggris. Nah, portalnya saya coba buka. Ada satu yang saya tanya. Ini saya close dulu. Portalnya namanya Emerald Insight. Biasa kalau ini disebut Emerald. Nah, Emerald ini kalau kayak portal Garuda itu. Tapi dia kalau portal Garuda milik kementerian. Nah, kalau Emerald bukan milik pemerintah, swasta dia pasti. Tapi terbitannya ini bagus-bagus. Kalau kalian referensi di internasional, saya sarankan salah satu memang portal Emerald. Ini saya coba share sambil menunggu yang lain. Emerald. Sorry. Belum muncul. Oh ini. Ini termasuk salah satu portal yang saya kalau mencari referensi. Karena dia kalau menurut saya strukturnya lebih jelas di awal, yaitu lebih menggambarkan dalamnya dulu. Saya coba ya. Ini namanya Emerald. Saya coba ini. Oke, masih proses. Emerald Insight ini memang standarnya karena bahasa Inggris. Dan ini dari beberapa yang lihat ini. Nah, kalian
bisa memilih yang ini, only apa begitu? Ini kan ada ini PDF ini yang biasanya open. Nanti kalian kalau cari artikel itu ada yang bisa di-download dan tidak bisa di-download. Kalau tidak bisa di-download itu hanya sekilas saja dia saja. Nah, di sini disediakan yang open access. Kalian sebaiknya pilih yang ini gratisan. Nanti akan ada sebenarnya caranya mengambil bagaimana nembus yang tidak gratis. Bisa saya tunjukkan ini kalau mau cari, klik yang misalkan tes. Tadi saya cari topiknya tentang work-based learning. Ada muncul ada berapa itu? 900. Ini ada PDF-nya. Mirip kayak portal Garuda kan? Tapi ini dikelola oleh nah, misalkan saya klik ini PDF-nya. Saya coba lihat. Kalau kalian pengen update tidak hanya di tingkat untuk beberapa referensi dan kalian misalkan kalau mau beli buku aslinya itu yang kalian cari itu kayaknya kok ya mahal, mendingan rajin kumpulin jurnal aja. Nah ini coba lihat ya. Kalau saran saya kalian pengen lihat yang Emerald, kenapa saya bilang saya suka. Di depan, beda ya kalau tadi di portal Garuda yang saya coba tunjukkan. Di sini dia itu jelas rapi, struktur beda-beda ya, cara struktur artikel itu dibuat tergantung penerbitnya. Emerald itu penerbit. Nanti akan ada lagi yang dia sudah membagi. Kalau pengen tahu tujuan penelitian ini post ini kalian baca sudah ketahuan ini. Oh, di sini letaknya. Kalau pengen tahu apa tujuannya. Kemudian apa metodologi yang digunakan di penelitian ini? Apa temuannya? Apa keterbatasan penelitian ini? Kenapa keterbatasan penelitian ini nanti dengan mudahnya jadi rekomendasi kalau ingin melanjutkan penelitiannya dia. Lanjutkan aja. Tidak langsung ujuk-ujuk abstraksi gambaran gitu. Kalau ini terstruktur, dia bisa-bisa. Ini originalitas, ini temuan dia di biasanya ini yang akan dijadikan statement milik dia. Ini hasil penemuannya. Nah, di tingkat internasional diperhitungkan. Cukup bergengsi juga dia kalau ada orang yang bisa masuk di Emerald. Nah, banyak ya. Jadi, kalian harusnya tidak ada halangan untuk menemukan referensi. Saya paling suka ini. Biasanya kalau lihat di dalam ini lebih asik deh. Saya coba kadang tertarik juga. Padahal saya tadi sembarangan aja. Biasanya adalah window. Sekilan lihat ini. Dia detail dan kita punya banyak. Jadi buku sekian ratus halaman cukup membaca 26 lembar, 10 lembar, 15 lembar.
input referensi yang cukup lumayan. Walaupun ini bahasa Inggris banyak, jangan berpikir saya tidak bisa bahasa Inggris. Banyak aplikasi yang bisa terjemahkan dan itu valid. Sekarang antusias kalian melakukan literasi untuk menemukan referensi yang kita. Soal tentang tidak bisa bahasa ini, banyak cara untuk melakukan. Jadi, penjelasan tentang bahasa. Ya, jangan khawatir. Oke. Saya kira yang saya sampaikan untuk ini apa ini? Sorry, saya baru baca ini. Tadi Mariska, sekarang Vidya. Jika kita ingin membuat definisi kita sendiri dengan melihat referensi artikel, tetap harus mencantumkan penulisnya. Terima kasih. Oke, nih Christine dari Vidya Christine Riuselia Barus. Pertanyaannya gini, jika kita ingin membuat definisi, saya kayaknya coba nangkap maksudnya ini. Dengan melihat referensi artikel, jadi kan habis membaca tentang definisi sesuatu, kemudian coba disampaikan dengan bahasanya sendiri. Harus mencantumkan penulisnya. Oke, tadi saya sampaikan begini, secara etis. Kalau kita pendapat dari seseorang, terus dikeluarkan lagi dengan bahasa kita sendiri. Satu kata pun, tadi kan saya bilang, sebaiknya disebutkan namanya. Itu namanya kalau dimaksud Vidya ini, namanya istilahnya itu parafrase. Habis membaca satu pendapat, dua pendapat, tiga pendapat. Contoh gini ya. Pendapat si A, kemudian Vidya membaca lagi pendapat si B. Tentang apa itu manajemen. Si A bilang begini. Si B bilang begini. Si C terus sama Vidya dirangkum, disatukan. Dan itu disampaikan kembali dengan apakah perlu disebutkan itu beberapa orang yang state pendapat definisinya itu yang sudah dibaca sama Vidya dan dipakai sama Vidya disebutkan walaupun dengan bahasa itu namanya parafrase. Jadi coba merangkai. Justru itu bagus sekali kalau Vidya bisa, itu yang diharapkan. Tidak yang saya contohkan tadi, kopas nyebutkan namanya. Jadi mengambil total manajer Handoko. Nah itu awal itu istilahnya kalau bahasa keren kita kan newbie. Nah tapi Vidya sudah mulai naik ini, ngomong diramu, disampaikan lagi dengan bahasa sendiri. Seakan-akan munculnya itu kayak bukan bahasanya yang punya, tetap arutkan. Gitu ya. Apapun itu kita sampaikan lagi. Kayak tadi saya bilang gini, kan yang cerita Pulau Komodo itu. Saya dapat dari si A kan gitu, saya bilang. Dia bilang panjang Pulau Komodo itu bagus begini, gini. Saya nyampaikan cuma sekilas sama kesimpulannya pokoknya bagus kan Pulau Komodo. Akhirnya saya bilang ke si B, B, katanya si A itu Pulau Komodo bagus. Tapi kalau saya bilang langsung aja, walaupun ceritanya panjang dari A, terus saya bilang, B, Pulau Komodo itu bagus. Ya sudah tahu, belum tentu percaya ke saya. Katanya siapa? Kalau ditanya gitu saya bisa jawab apa? Nah, ketelusuran itulah yang perlunya dengan cara menyebutkan pemilihnya. Itu ya Vidya ya. Ada lagi?
kita ada di 10 jam 9 ya. Oke, ada lagi? Ya, Vida kalau bisa dipertahankan Vida. Kalau memang itu harapannya. Yang lain juga ya. Kalau yang baca yang pesannya Vidya, kalian boleh lihat di YouTube itu banyak juga tutorial tentang bagaimana membuat parafrase. Jadi kalau mengutip sebaiknya kalian menggunakan parafrase. Jadi ibarat kalau orang itu habis baca dulu. Ibarat itu ditelen dulu sampai ketemu oh intinya ini tentang ini. Itu disebutkan lagi, tapi tetap pemiliknya disebutkan. Artinya kita malah sudah tidak hanya membaca, tidak cuma melakukan literasi, tapi sudah mengambil sari pemahamannya, terus disampaikan kembali dengan bahasa kita, tanpa mengurangi maksud pemiliknya. Itu sih itu untuk kutipan. Supaya kita tidak dibilang orang itu hanya bisa bahasa umumnya kalau di dunia pendidikan tinggi biasanya disebut plagiasi. Niru, nyontong, istilahnya kalau orang bilang. Dan itu nanti dinilai buruk itu kalau plagiasi. Kayak yang saya lakukan itu sebenarnya tingkat plagiasinya tinggi. Copy, pindah, orang tahu ini kan asli punyanya T. Handoko, tinggal dipindah saja. Ya, karena tadi saya kan cuma nyontohkan dulu. Kalau ngambil utuh tetap sebutkan namanya. Tapi pertanyaan video ini lebih di atasnya lagi. Baca, pahami, ketemu maksud dan maknanya, sampaikan kembali dengan bahasa kita. Tapi pemilihnya tetap sebutkan. Parafrase. Oke, saya tunggu sekitar 3 menit lagi. Kalau 55 ya, 25. Kalau tidak ada, saya minta izin kita tutup kelas ini ya. Saya tunggu kalau ada, segera. 3 menit lagi. Jangan lupa absen. Yang belum, saya coba share di sini. Belum absen? Sebentar ya. Oke, ada? Ada yang Oke, ini. Parafrase kan bisa terkena plagiasi ya Pak. Cara mengajak dari Ayu Rahmadona. Cara bagaimana Pak? Plagiasi itu ada aplikasi untuk ngeceknya. Turnitin atau apa, ada beberapa cara ngeceknya. Nanti itu mau nggak mau pakai aplikasi. Kalau manual ya surian dan pembandingan database kutipan. Nanti ada ada aplikasinya ya Ayu. Nah terus parafrase kan bisa terkena plagiasi. Oh bisa saja.
Karena parafrase itu kan teknik. Namanya teknik itu tergantung siapa yang membuat parafrase itu. Kalau ada yang bagus, yang bisa sesuai harapannya, membangun parafrase kalimatnya itu versi kita, tapi tanpa mengurangi makna dari kutipan itu, kemungkinan tidak kena. Jadi tergantung orangnya. Jadi tidak selalu justru parafrase itu salah satu solusinya supaya tidak tapi apakah yang hasil parafrase kita itu istilahnya bagus atau tidak bagus itu tergantung kita gitu ya. Tapi parafrase itu memang salah satu cara untuk menghindari plagiasi. Intinya gini, jangan gampangan kopas, mendingan dipahami dulu terus tulis lagi. Ya, tentang alat itu ada aplikasinya. Kalau tidak salah, kampus kita punya aplikasinya. Saya di-share ke mahasiswa, nanti bisa langsung komunikasi di fakultas atau di layanan di kampus. Kali memang itu open, terbuka untuk mahasiswa juga. Setahu saya ada. Gitu ya, yuk ya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya izin tutup kelas ini. Sebelumnya juga minta maaf kalau ada gangguan, kekurangan. Dan saya berharap untuk kalian ini, terutama warga FEB ini, ayo dibiasakan, mumpung dari awal ke perkuliahan, sudah mulai membiasakan menggunakan referensi. Dan dengan cara yang tadi saya sebutkan, pemiliknya disebutkan. Biasakan supaya jadi habit. Pada waktu menulis juga jadi habit. Jadi kebiasaan. Sumber sudah diberikan, cara sudah disampaikan, tinggal kebiasaan dijalankan. Gitu ya. Terima kasih banyak. Saya tutup kelas ini. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.